Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Fadi Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di Propaganda Program Sepak Bola. untuk Anda. Mantap sekali. Alhamdulillah. Alka, waktu SMA nggak belajar geografi ya kak? Saya anak IPA sih. Iya. Cuma saya belajar dikit. Alka tahu nggak sih di mana Chile, negara Chile? Ini negara yang paling santai di dunia orang-orangnya. gitu. Soalnya chill. Chill. Saya sih cuma tahu sebatas dia di Amerika Selatan. Di Amerika Selatan. Cuma kalau letaknya saya nggak tahu di mana. Iya. Nah, apa yang Alika ingat kak soal Chile kak? Nah, yang paling ingat karena saya penyuka bola Liga Italia zaman dulu ya, saya selalu ingat Marcelo Salas. Marcelo Salas. Dan dia tuh dari Chile. Chile. Walaupun saya nggak waktu itu masih kecil ya, jadi Chile itu negara mana saya nggak tahu. Tapi ya saya ingat dari Chile itu Marcelo Salas. Marcelo Salas. Walaupun untuk jangkaran waktu yang lama saya taunya pemain Chile cuma Salas aja gitu. Gak tahu lagi siapa lagi. Nah, salah satu pemain Chile yang paling terkenal mungkin Oke. yaitu ada Alexis Sanchez kan. Oh, yang Jadi, sempat naik lagi lah ya. naik kan. Jadi Alexis Sanchez ini tuh harusnya dia dijadiin duta nasional kak. Oh. Karena saya sama pemerintah Chile gitu ya. Karena dia banyak dari kita yang Gak ada negara namanya Chile. Gitu. Betul. Terus kalau misalkan si Sanchez ini bisa nyanyi, Yep. dia bukan cuma jadi duta nasional kak, Aduh. tapi juga jadi duta Ceylon Seven. Untung gak jadi duta sama lain kalau rambutnya panjang. Terus ya kayak Alika tadi mungkin kalau nggak ada pemain-pemain bola itu mungkin kita akan mengetahui Chile ini seperti kayak tadi Alika kayak Pangalengan, Betul. karena chill. Chill ya. Atau kalau saya mah ingatnya kalau Chile ini seblak Karena karena Chile, Chile. itu kan cabe. Lada. Aduh. Mungkin kasusnya kayak Sung Hyun Min kali ya. Jadi memperkenalkan Korea ke halayak luas walaupun ya Koreanya udah terkenal sekarang gitu ya. Tapi kalau Alexis Sanchez ini yang nggak tahu tentang Chile sama sekali ya minimal terbuka matanya terbuka, gitu. benar. Betul. Nah, Alika tahu Sanchez dari klub mana kak awalnya? Saya dari Arsenal dulu sih Dari awalnya. Karena ya bersinarnya juga kan awalnya dari Arsenal Dari dulu Arsenal, gitu. ya. Jadi kan sebenarnya Sanchez ini tuh dia pemain Barcelona ya. Betul. Dan dia direkrut sama Arsenal di awal musim 2014-2015 Kak. 15. Senilai 30 juta pound. Oke, nah si Alexis Sanchez ini kenapa juga saya ingatnya Arsenal karena emang benar waktu itu di musim pertama dia langsung jadi top scorer Wah. bagi Arsenal dengan 25 gol. Wah, gila Nah sih. totalnya di Arsenal itu dia mencetak 80 gol dari 160 match. Jadi ya itu rasio yang lumayan lah. ya. Betul. Apalagi dia bukan striker Betul, bukan murni kan striker ya. murni. Jadi si perekrutan Alexis ini tuh emang jadi fenomenal sih ya. Betul, kayak betul, selain ngebantu Arsenal juga emang Alexisnya juga jago. Sampai akhirnya dia kan ditransfer ke MU ya. Parah. Nah, kalau Alika tahu ya, sebenarnya di saat Arsenal merekrut Sanchez, mereka tuh merekrut 7 pemain lain. Oh, dalam satu angkatan itu tuh ada Dalam 7 satu pemain angkatan masuk ada 7 sebenarnya pemain sama masuk. Sanchez. 4 pemain tim utama, 3 pemain akademi. Reserve lah. Oke. Nah, siapa saja sih kak mereka? Oke. Apakah mereka bernasib sama seperti Sanchez? Sanchez, apa Sanchez menutupi nama-nama ini? Benar. Betul. Yang pertama sebenarnya ya ini juga mungkin kalau nggak fans Liga Inggris atau yang nggak ngikutin Arsenal mungkin agak kurang ngeh ya. Tapi ada Matteo Debuchy. Matthew Debuchy. Betul dari Newcastle United waktu Newcastle. itu transfernya sebesar 12 juta 12 pound. juta pound Ya, lumayan lumayan gede ya. lah itu. Debuchy ini jadi debutan yang buruk. Jadi Arsenal karena lebih sering cedera dan juga mainnya nggak konsisten. Oke. Betul. Karena waktu itu ada juga fullback yang lumayan naik lagi setelah Debuchy sering absen tuh ada Hector Bellerin. Hector Bellerin, Mungkin Spanyol ya? Iya dengan rambut setengah panjangnya Hector Bellerin itu lebih terkenal lah daripada Debuchy ini. Bentar, setengah panjang itu segimana ya? Iya, setengah panjang itu ya seginilah. Sepundak. Saya lupa tadi bahasanya apa ya. Kemudian si Debuchy ini karena sering cedera dan sering gagal masuk line up itu pindah di Januari 2016. Jadi ya pindah nggak lama ya? kalau sesuai dengan Sanchez tadi kan 2014-2015 jadi ya cuma setahun lah dia bertahan di Arsenalnya. Dia Januari pindah ke Saint Etienne. Saint Etienne. Betul, dan di sana sayangnya juga performanya belum balik lagi ke masa dia bagus sampai direkrut Arsenal. Oh, gitu. jadi masih belum balik ya? Betul. Ini ada fun fact juga kak. Jadi Debuchy ini menikah dengan Ludivine Oke. pada 2007. Iya. Dan pernikahannya sampai sekarang sih. Alhamdulillah. Alika tahu nggak kenapa mereka awet sampai sekarang? Nah, ini dia nih. Karena gak diomongin tetangga. Bukan. Biasanya awet kalau gak diomongin tetangga. Karena dia buci.
What? Madrid dibucin ya. Iya, dibucin. Bagus. Yang selanjutnya ada David Ospina. Kak. Ospina. Jadi David Ospina ini main bagus di Piala Dunia 2014 waktu sama Kolombia. Jadi waktu Kolombia main bagus di Piala Dunia 2014, para pemainnya ini tuh direkrut banyak negara-negara, banyak klub-klub lain. Kolombia gitu itu ya. Salah satunya Ospina yang direkrut sama Arsenal, murah banget, senilai 4 juta pound dari Wow, murah banget. Nietzsche. Ia tuh diproyeksikan menjadi kompetitornya Wojciech Szczęsny. Wah, ini jangan disebut lah. Susah sampai sekarang. Szczęsny di bawah Mister Gawang. Betul. Ospina ini sempat dipercaya di musim pertamanya, tapi selanjutnya malah cuma jadi cadangan gitu, Pak. Sesninya ya, soalnya lagi naik banget. Dan pada musim 2018-2019 dia dipinjam ke Napoli dan pada akhir musim dipermanenkan sampai sekarang gitu. Lumayan Ada lama fun ya. fact juga Kak ini. James Rodriguez yang di pemain Kolombia juga. Yep, James. Dia itu menikahi Ini soal rumah tangga orang ya kita bahas ya. Alexis Sanchez-nya agak kurang terbahas. dia ini menikahi adiknya si James. Ospina. Oh, Ospina. Jadi James ini tuh adik iparnya Ospina, Kak. Mantap juga itu. Lumayan lah informasi baru. Kemudian ada juga Callum Chambers. Callum Chambers, Benar. benar. Ini kita pernah bahas di Akademi Soton. Oh, yang ya, waktu itu alumni. Persita. Ini Callum Chambers salah satunya. Dan Callum Chambers ini satu angkatan tadi dengan Alexis Sanchez. Benar. Ya. Tapi si Callum ini berbeda sama Ospina dan si Debuchy tadi yang digadang-gadang masuk skuad utama, dia lebih banyak jadi pemain cadangan. Oke. Benar, dia sempat dipinjamkan juga kalau si Chambers ini ke Middlesbrough sama ke Fulham. Nah, sekarang dia masih ada di masih Arsenal. di Arsenal. Iya, Ya. cuma ya tadi mungkin selalu ketutup sama pemain baru yang lebih konsisten mainnya. Betul. Dan selanjutnya ada Danny Welbeck, Kak. Wow, dari Welbeck. Dia direkrut dari Manchester United senilai 16 juta pound. Danny Welbeck ini uniknya dia dikenal karena cederanya justru, Kak. Betul. Dan tapi dia jadi salah satu favoritnya supporter United lah karena alumnus akademi juga gitu si Welbeck ini. Ada momen ikoniknya Welbeck di Arsenal, yaitu saat dia mengalahkan MU di perempat final Piala FA 2015 gitu. Cuma dia gagal main di final karena ya cedera itu gitu. Cedera yang berkepanjangan ini bikin si Welbeck dia pindah ke Watford dan sekarang main di Brighton. Betul. Di Brighton juga sekarang kadang jadi cadangan malah. Jadi cadangan juga. Iya, dia malah sering diketutup sama Maupai. Betul. Nel Maupai. Iya. Nah, terus tadi kan ada 4 pemain utama ya. Sekarang ada 3 pemain yang direkrut Arsenal buat tim akademinya. Betul, akademi. Yang pertama ada, wah ini juga jangan disebut kalau nggak tahu cara pelafanannya. Ilas Theodorodis. Saya juga susah. Ini tuh dia dari main di, aduh ada nama kerupnya juga agak susah. Mas Kaliteakos. Ini bahasa Yunani ya. Agak susah emang pelafalannya. Sebenarnya ini adalah Akademi Arsenal di Yunani tadi. Benar. Jadi emang ada di sana ya. Pada 2014 ini sama seangkatan si Sanchez tadi dia pindah ke Akademi Arsenal. Betul. Dan sekarang kembali lagi main di Liga Yunani di Panathinaikos. Iya. Selanjutnya ada Ben Sheff. Jadi dia ditransfer dari akademinya West Ham United. Dia bertahan di Arsenal sampai 2021. Tapi lebih banyak dipinjamkan, Kak. Dan sekarang dia main buat Coventry City. Kemudian yang terakhir ada Hugo Keto. Iya, dia dari HJK Helsinki. Wah, ini yang sering main PUBG tahu ya, Helsinki. Nah, ini sempat diprediksi si Keto ini menjadi bersinar karena di Piala FA Youth Cup 2015-16 dia menahan 3 tendangan penalti Liverpool. Wah, benar. Jadi dia sempat pindah ke Brighton dari akademi ini, tapi kembali lagi ke Helsinki pada mulai musim panas 2020. Kayaknya dia bukan ke Brighton, Kak. Karena dia ke Dark Off. Wah, karena gak cerah gitu. Bukan bright banget tuh ya. Dan bukan on. Ya gitu tadi pembahasan kita di segmen yang pertama ya. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.